rame juga nih. Jinanya nih Ustadz, lihat di YouTube rame sekali nih Ustadz bahas tentang bid'ah. Katanya semua bid'ah. Berarti handphone Anda ini juga bid'ah Ustadz. Karena di zaman Rasulullah handphone ini kan nggak ada Ustadz. Itu gimana Ustadz menurut Islam Ustadz? Ya, sebetulnya ini akibat daripada kurang paham tentang makna bid'ah. Ya. Bid'ah itu harus kita definisikan dari sisi bahasa dan dari sisi syariat. Jangan disamakan. Gitu. Makanya para ulama ketika mendefinisikan sholat misalnya, sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Secara istilah beda lagi. Secara istilah syariat ya, sholat yang kita lakukan itu. Puasa secara bahasa artinya apa? Menahan diri. Secara syariat beda lagi. Zakat secara bahasa artinya apa? Secara syariat beda lagi. Demikian pula bid'ah. Bid'ah secara bahasa artinya makhturi'a ala ghairi misalin sabik, semua yang diada-adakan yang sebelumnya nggak ada. Berarti bid'ah secara bahasa masuk semua yang baru ada. Secara bahasa ya, ingat ya, secara bahasa. Berarti handphone bid'ah, betul, secara bahasa. Demikian pula kacamata bid'ah, betul secara bahasa. Jam anak bid'ah juga Ustaz? Iya, bid'ah secara bahasa. Jual aja nanti. Ya. Mobil bid'ah secara bahasa, betul. Bahkan wajah antum juga bid'ah secara bahasa. Ya. Tapi secara istilah, apakah itu termasuk bid'ah secara istilah syariat? Tidak. Maka dari itu Imam Asy-Syatibi memberikan definisi bid'ah secara syariat itu apa? Kata beliau, ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah. Tata cara atau ungkapan tentang tata cara dalam agama. Lihat, dalam agama. Berarti keluar dari kata-kata dalam agama masalah dunia. Masalah dunia itu pada asalnya apa? Halal, nggak masalah. Makanya para ulama usul fikih mengatakan masalah-masalah dunia pada asalnya halal. Dasarnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Berarti yang ada di bumi ini Allah ciptakan memang halal buat kamu. Itu pada asalnya. Makanya seperti HP, secara bahasa bid'ah betul, tapi secara syariat bid'ah tidak. Ya. Nah, sekarang yang kita bicarakan tuh bid'ah secara syariatnya, bukan secara apa? Secara bahasanya. Secara pandangan dan pemahaman syariat. Maka dari itu Imam Syatibi sudah saya sebutkan tadi bahwa yang namanya bid'ah secara syariat, dan ini yang diingkari oleh Rasulullah SAW dan para ulama, ya. Apa itu? Yaitu ungkapan tentang tata cara di dalam agama. Mukhtara'ah yang dibuat-buat, tudahi syariah, menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu. Yang diinginkan darinya apa? Bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang membuat suatu tata cara ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, itulah bid'ah. Ya, yang Rasulullah katakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Adapun masalah-masalah dunia, ada kaidah lain, dalil lain yang menegaskan bahwa masalah dunia pada asalnya apa? Halal, nggak masalah. Makanya dalam masalah dunia kita mau kreatif bikin kue yang baru ada di dunia, silakan, nggak masalah. Tapi dalam masalah agama nggak boleh kita kreatif, bikin yang baru nggak boleh. Kenapa? Karena agama kita sudah sempurna. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Karena agama ini milik siapa? Milik Allah, bukan milik kiai, bukan milik ulama, bukan. Karena agama ini milik Allah, berarti yang berhak mensyariatkan dalam agama ini siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah aja nggak berani. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, ketika haji wada, ada orang yang kutunya itu berjatuhan.
kemudian dia meminta fatwa kepada Rasulullah, boleh nggak saya mencukur rambut? Nggak berani Rasulullah jawab. Setelah diberikan wahyu oleh Allah baru kemudian menjawab. Itu Rasulullah nggak berani loh. Ia membuat syariat sendiri nggak boleh. Hatta Rasulullah SAW. Kenapa? Karena syariat ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapa yang mengatakan dalam masalah agama ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini semua harus berdasarkan apa? Dalil, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena masalah-masalah agama, apalagi itu ibadah, karena itu hak Allah, wajib kita menunggu wahyu. Nggak boleh sembarangan. Nah itu, karena kan masalahnya sekarang kan dikit-dikit, oh ini kan bagus. Bagus menurut siapa? Kalau bagus menurut kita belum tentu bagus menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah agama ini. Nah ini, jadi orang yang berkata seperti itu, wah dikit-dikit bid'ah, berarti handphone bid'ah itu bid'ahnya itu. Kita sih kasihan aja. Kenapa? Karena kurang paham tentang hakikat apa makna bid'ah secara syariat. Ya, Allahu a'lam. Oh, jadi artinya pada dasarnya kalau yang menyangkut ibadah, bid'ah itu dilarang, Ustaz. Tapi ya kalau itu menyangkut dunia, meskipun itu bid'ah, itu tidak apa-apa, Ustaz ya. Artinya bid'ah secara bahasa loh. Ya, Kita membuat teknologi canggih terbaru misalnya, nggak masalah. Karena ada dalil yang menunjukkan akan bolehnya. Begitu. Ustaz, Masya Allah, ini pencerahan buat Ana, Ustaz. Karena dari tadi Ana lihat singkong ini kayaknya bid'ah nih. Karena zaman Rasulullah nggak ada. Ana makan dulu ya, Ustaz. Bismillah.